Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Hari ini kita akan speak up mengenai pembukuan dan pencatatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK 03 Tahun 2021 tentang tata cara melakukan pencatatan dan kriteria tertentu serta tata cara menyelenggarakan pembukuan untuk tujuan perpajakan. Di samping itu, kita juga akan membahas mengenai yang pertama, pembukuan atas transaksi pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 22, pembukuan atas transaksi pajak penghasilan pasal 23, pasal 24, dan pasal 25, serta pembukuan atas transaksi pajak penghasilan pasal 26, pajak masukan dan pajak keluaran, serta rekonsiliasi fiskal. Kita definisikan pembukuan menurut PMK RI nomor 54 tahun 2021, di mana menyebutkan bahwa pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Lalu, siapa saja yang bisa melakukan pembukuan dan siapa saja yang tidak wajib melakukan pembukuan tapi wajib melakukan pencatatan? Jadi, menurut Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 54 tahun 2021, yang wajib melakukan pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas seperti notaris, advokat, auditor yang memiliki kantor akuntan publik, dokter yang memiliki klinik, dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Kecuali dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan adalah yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sudah disebutkan tadi, tetapi boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan atau penghasilan neto. Kemudian, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tentu tidak perlu melakukan pembukuan, tapi wajib melakukan pencatatan. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa setiap wajib pajak yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas wajib melakukan pembukuan, wajib mengumpulkan data informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Laporan keuangan sendiri dalam akuntansi maupun dalam ilmu perpajakan itu ada dua macam, laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersil yang dilakukan penyesuaian fiskal atau dilakukan koreksi fiskal. Nah, kita ketahui bersama bahwa laporan keuangan merupakan salah satu hal vital dalam bisnis atau perusahaan, termasuk laporan keuangan fiskal dan komersial.
Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui perkembangan dan posisi keuangan perusahaan di akhir periode tertentu, sehingga bisa membantu pihak terkait untuk mengambil keputusan di periode selanjutnya. Sedangkan laporan keuangan fiskal dibuat untuk kepentingan pajak, sehingga harus dibuat sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Laporan keuangan fiskal meliputi yang pertama, neraca fiskal, yang kedua, perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, yang ketiga, penjelasan laporan keuangan fiskal, yang keempat, rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, yang kelima, ikhtisar kewajiban pajak. Laporan keuangan komersil dapat didefinisikan sebagai segala pertanggungjawaban yang menyangkut laporan kegiatan keuangan yang dilakukan dalam periode tertentu. Kemudian, kewajiban pertanggungjawaban dituangkan dalam SPT untuk periode masa pajak dan tahun pajak. Jadi, ada SPT masa dan SPT tahunan, sehingga perusahaan perlu memahami fungsi dan kegiatan usahanya dalam urusan akuntansi. Perusahaan bisa membuat laporan keuangan fiskal dan komersial secara terpisah atau dibuat koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersil. Kemudian, apa perbedaan laporan fiskal dan komersial? Yang pertama, pengakuan penghasilan. Pada akuntansi pajak atau fiskal, pendapatan adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, objek pajak atau penghasilan yang dimaksud merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dipakai untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan wajib pajak terkait, meliputi keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, royalti, dividen, dan lain sebagainya. Berdasarkan undang-undang tersebut, penghasilan dibagi menjadi 3 kategori. Penghasilan yang merupakan objek PPh, penghasilan yang dikenakan PPh final, dan penghasilan yang bukan objek PPh. Sedangkan di laporan akuntansi atau komersial ada istilah pendapatan atau revenue dan penghasilan atau income. Revenue adalah semua uang yang diterima perusahaan dari hasil operasional utama penjualannya. Penjualannya dapat berupa produk barang dan jasa. Pendapatan alternatif seperti investasi, penanaman modal, dan penjualan aset tidak termasuk revenue, karena bukan dari kegiatan operasional utama perusahaan. Revenue masih merupakan pendapatan kotor karena belum dikurangi oleh berbagai biaya usaha. Sedangkan income adalah semua uang yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan dalam periode tertentu dan telah dikurangi oleh harga pokok penjualan atau HPP dan biaya lainnya seperti gaji karyawan, utilitas, biaya penyusutan, dan lain-lain. Nah, income ini sering dikenal dengan pendapatan bersih atau net income atau laba bersih dari kegiatan usaha. Perbedaan konsep penghasilan ini membuat laba dalam laporan keuangan fiskal dan komersial juga berbeda. Di laporan keuangan fiskal, ada penghasilan yang bukan termasuk kategori objek pajak, sehingga tidak membuat laba fiskal bertambah. Contoh, bunga deposito dalam akuntansi komersial masuk ke dalam penghasilan, tetapi dalam aturan pajak tidak masuk ke dalam penghasilan kena pajak. Itu menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17.
karena pengenaan pajak atas bunga deposito yang sifatnya final. Nanti jadi ada laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi yang menyatukan antara laporan komersial yang dilakukan koreksi fiskal, ya. Setelah penghasilan, perlakuan kedua yaitu beban, di mana di laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial memiliki makna yang berbeda. Dalam fiskal, beban adalah biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan yang berhubungan dengan perolehan penghasilan. Beban dalam akuntansi sering disebut dengan expense, yaitu pengeluaran yang diperlukan untuk merealisasikan sebuah hasil usaha suatu perusahaan. Beban ini akan mengurangi pendapatan tentunya dan menghasilkan laba bersih perusahaan sebelum dipakai untuk melunasi pajak terhutang. Nah, setelah penghasilan, beban, perlakuan yang beda antara laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial adalah penyusutan dan nilai persediaan. Di mana metode penyusutan dalam akuntansi itu ada 3. Yang pertama, straight line method atau metode garis lurus. Yang kedua, diminishing balance method atau metode garis menurun, dan sum of the unit method atau metode jumlah unit. Konsep penyusutan dan nilai persediaan ini mendasari perbedaan laporan keuangan fiskal dan komersial tentunya, secara waktu pengakuan pendapatan dan beban. Ini mengakibatkan adanya penundaan pengakuan. Contoh, penyusutan aset tetap dengan masa ekonomi 20 tahun, tetapi menurut ketentuan pajak hanya terbatas 16 tahun, karena masuk dalam aset pajak kelompok 3, sehingga beban penyusutan dalam kurun waktu yang berbeda juga. Kemudian, bagaimana cara membuat laporan keuangan fiskal? Caranya ada 2. Yang pertama, pendekatan terpisah. Yang kedua, extra compatible approach. Nah, apa pendekatan terpisah? Pendekatan terpisah untuk membuat laporan fiskal untuk mengetahui jumlah pajak penghasilan terhutang. Wajib pajak perlu mencatat semua informasi keuangannya berdasarkan ketentuan pajak dan juga secara akuntansi untuk ketentuan komersial. Sedangkan extra compatible approach pada periode akhir tahun, pajak perusahaan melakukan koreksi laporan keuangan yang sudah dibukukan sebelumnya berdasarkan ketentuan akuntansi komersial agar sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi, bisa digunakan untuk menghitung pajak terhutangnya. Laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal memiliki keterkaitan karena laporan keuangan komersial menjadi dasar bagi wajib pajak melakukan penyesuaian pajak. Nah, laporan keuangan komersial bisa diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan 2 pilihan. Yang pertama, melakukan rekonsiliasi dengan koreksi fiskal. Yang kedua, melakukan penyesuaian dengan peraturan pajak. Nah, kita akan jelaskan penyesuaian laporan keuangan fiskal. Sebelum membuat laporan keuangan fiskal, Anda harus melakukan penyesuaian. Ada 2 jenis penyesuaian fiskal, yaitu positif dan negatif. Penyesuaian fiskal positif itu memiliki 12 kriteria. Kriteria yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan investor atau anggota lain. Yang kedua, pembentukan dana cadangan. Yang ketiga, imbalan kerja atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan.
Yang keempat, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan ke investor atau pihak istimewa sehubungan dengan urusan pekerjaan. Yang kelima, harta yang dihibahkan atau disumbangkan. Yang keenam, pajak penghasilan. Yang ketujuh, gaji yang dibayarkan ke anggota persekutuan, firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang kedelapan, sanksi administrasi. Yang kesembilan, selisih penyusutan komersial. Yang kesepuluh, selisih amortisasi fiskal di atas penyusutan fiskal. Yang kesebelas, biaya yang ditangguhkan pengakuannya. Yang ke-12, penyesuaian fiskal positif lainnya. Sedangkan penyesuaian fiskal negatif memiliki 4 kriteria. Yang pertama, selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Yang kedua, selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal. Yang ketiga, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Dan yang keempat, penyesuaian fiskal negatif lain. Sekarang kita akan membuat laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial. Caranya, yang pertama, siapkan buku besar perusahaan Anda. Yang kedua, dari catatan buku besar, buat laporan laba rugi sebagaimana biasanya dilakukan oleh perusahaan Anda, di mana laba rugi tersusun dari pendapatan, baik pendapatan yang diperoleh dari penjualan lain, pendapatan jasa manajemen, keuntungan atau kerugian kurs, keuntungan atau kerugian penjualan aset, bunga jasa giro, dan lain-lain. Nah, pendapatan tadi yang sudah kita sebutkan itemnya dikurangi harga pokok penjualan, maka akan didapatlah laba kotor. Ya, laba kotor dikurangi biaya-biaya operasional perusahaan Anda, seperti misalnya pengambilan direktur, gaji karyawan, sembako karyawan, administrasi keperluan kantor, pemeliharaan kantor, penyusutan peralatan kantor, amortisasi sewa, telepon, listrik, sumbangan, dan lain-lain. Setelah pendapatan dikurangi harga pokok penjualan, dikurangi biaya-biaya, maka didapatlah laba sebelum pajak. Ya. Laba sebelum pajak akan dikurangi lagi laba sebelum pajak. Inilah laba bersih yang diperoleh perusahaan Anda. Kemudian Anda kurangi dengan pajak penghasilan badan. Setelah laba sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan badan, maka kita akan mendapatkan laba setelah pajak. Setelah membuat laporan laba rugi seperti yang sudah saya jelaskan, yang ketiga, melakukan penyesuaian fiskal, ya. Jadi yang saya sebutkan tadi, kegiatan-kegiatan atau transaksi keuangan yang perlu disesuaikan agar memiliki nilai pajak penghasilan yang benar, berupa penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif, ya, dengan kriteria-kriterianya. Bunga jasa giro dimasukkan dalam pendapatan dikenakan pajak final oleh pihak bank, sehingga dalam laporan fiskal tidak perlu dikenakan pajak lagi. Ini dijadikan faktor pengurang laba kena pajak. Pengambilan direktur bukan beban perusahaan, maka dimasukkan ke dalam koreksi fiskal positif.
atau faktor penambah laba kena pajak. Sembako untuk pegawai merupakan bentuk kenikmatan natura yang diberikan perusahaan. Ini tidak diakui sebagai beban perusahaan. Nah, sumbangan juga bukan beban perusahaan dan bukan dikategorikan revenue. Sumbangan dimasukkan ke dalam kelompok koreksi fiskal positif. Nah, bagaimana bentuk keseluruhan ketika laporan laba rugi komersial telah disesuaikan atau telah dilakukan penyesuaian fiskal? Bagi mahasiswa saya di kelas perpajakan Universitas Muhammadiyah Mamuju, saya telah memberikan laporan keuangan yang lengkap dan bisa dibandingkan antara laporan keuangan komersil dan laporan keuangan yang sudah disesuaikan atau sudah dilakukan penyesuaian fiskal. Nah, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini adalah laporan keuangan fiskal dan komersial memiliki perbedaan dalam hal penghasilan, beban, serta penyusutan dan nilai persediaan. Ada dua penyesuaian yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan keuangan fiskal, yaitu penyesuaian positif dan negatif. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembukuan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum.